Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Untuk video kali ini, saya akan kembali membahas alur cerita Saint Seiya The Next Dimension chapter 99 sampai 102. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, bisa dengan mensubscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasannya. Odysseus melanjutkan perjalanan. Ia melihat Tenma terbaring sambil mengigau. Kemudian Odysseus melihat ingatan Tenma. Ingatan Tenma memperlihatkan saat kedatangan Alon dan Suikyo ke kota tempat tinggalnya bernama Firenzo. Alon dan Tenma berpisah dengan Suikyo di kota tersebut. Suikyo mengatakan akan tinggal beberapa saat. Tenma akan mencarikan studio lukis yang bagus untuk Alon agar ia bisa menjadi pelukis yang hebat. Ia juga mengajak Alon datang ke rumahnya. Ia tinggal bersama teman masa kecilnya yaitu Sasha. Di Saint Seiya The Next Dimension, Sasha bukanlah adik dari Alon. Kondisi Sasha pada waktu Tenma dan Alon datang, ia sedang sakit dan Tenma membawakan apel yang banyak untuknya. Namun Sasha menolak karena ia tidak ingin memakan hasil curian meskipun itu demi dirinya. Sasha tidak ingin Tenma menjadi kriminal. Tenma membantah bahwa apel yang sekarang ia bawa bukanlah hasil mencuri seperti yang biasa ia lakukan. Ini murni hasil ia bekerja. Alon pun meyakinkan ucapan Tenma sehingga Sasha mau memakan buah tersebut. Tenma sangat menyayangi Sasha sehingga ia akan melakukan apapun asal Sasha bisa bahagia. Di kota Firenzo, Suikyo membuka sebuah toko. Tenma sering datang ke tempat Suikyo untuk membantunya. Di waktu senggang, Tenma berlatih bersama Suikyo, bahkan Suikyo mengangkatnya menjadi seorang murid. Tenma dilatih sangat keras oleh Suikyo, baik siang ataupun malam. Ketika terang ataupun hujan, Suikyo ingin membuat Tenma menjadi kuat. Suikyo mengajarkan bagaimana manusia bisa menghancurkan batu hanya dengan kepalan tangan. Di studio lukisan, Alon diajarkan oleh master pelukis. Ia mempunyai bakat yang hebat, sehingga teman-teman kelasnya sering membulinya karena cemburu. Tenma selalu mengawasi Alon dan menghajar orang-orang yang mengganggu Alon, agar tidak ada lagi yang mengganggunya ketika Alon belajar. Begitupun ketika hal tersebut terjadi kepada Sasha. Tenma dikenal sebagai anak yang nakal di kota. Ia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi Alon dan Sasha. Mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama sehingga mereka menjadi sangat akrab. Bahkan mereka menganggap satu dengan yang lainnya seperti keluarga. Setelah dirasa cukup membuat fondasi kepada Tenma, akhirnya Suikyo memberikan latihan spesial, yaitu jurus pukulan meteor yang dimiliki oleh Sen perunggu Pegasus. Menurut Suikyo, Tenma terlahir sebagai pemilik bintang Pegasus. Ia harus bisa menjaga apa yang berharga baginya. Tenma harus mengingatnya baik-baik, dan orang yang paling berharga bagi Tenma adalah Sasha. Dirasa waktunya tiba, Suikyo pun siap untuk pergi menuju kastil Hades untuk berpura-pura berada di pihak musuh. Ia menitipkan Cloud Pegasus untuk Tenma dan Cloud Crateris miliknya. Suikyo percaya Tenma akan tumbuh menjadi orang yang kuat. Suikyo mendidik Tenma agar siap menghadapi perang besar yang sudah di depan mata. Tenma sudah menjadi pria yang sesuai kualifikasinya. Ketika Tenma bertemu dengan iblis, ia meminta agar tidak ragu menghadapinya. Perjuangan Tenma yang sebenarnya akan lebih menyakitkan. Suikyo berharap Tenma bisa bertarung sampai akhir. Kemudian Suikyo pun pergi. Di kuil Hades, Suikyo disambut dengan baik. Ia diberikan surprise Garuda oleh Pandora. Suikyo paham betul ketika ia menuju Sanctuary, ia akan menghadapi muridnya sendiri, Tenma sebagai musuh. Namun meskipun itu menyakitkan, hal tersebut harus ia lakukan untuk melindungi umat manusia. Kembali ke Sanctuary, Odysseus selalu membangunkan Tenma. Ia memperkenalkan diri sebagai Sen Emas Ophiuchus yang akan membunuh Athena. Mendengar hal tersebut, Tenma lalu mencoba menyerangnya, namun serangan Tenma berhasil digagalkan. Odysseus lalu mengingat saat sebelum ia meninggal, ia mati karena meminum racun. Ia kembali berpesan kepada Suikyo, jika nantinya ia bangkit seperti iblis, maka jangan ragu untuk membunuh iblis. Odysseus melihat di diri Tenma bahwa ia disiapkan oleh Suikyo untuk membunuh dirinya jika Odysseus lepas kendali oleh Asclepius. Tenma sudah jatuh beberapa kali, namun ia terus berusaha bangkit. Menurut Odysseus, ia tidak mempunyai kesempatan menang melawannya. Namun Tenma tidak mau mengecewakan gurunya dan akan terus berjuang. Serangan Odysseus membuat Cloud Tenma terlepas. Namun setelah mendapatkan serangan, Tenma malah bisa membangkitkan kekuatan Pegasus di dalam tubuh Tenma, pun mengalir Cosmo Suikyo. Tenma akhirnya berhasil melancarkan serangan kepada Odysseus, karena ia juga mendapatkan kekuatan dari Sasha. Odysseus bertanya kepada Tenma, siapa Sasha sebenarnya?
Tenma menjawab bahwa ia hanyalah teman masa kecilnya. Ia mengalami tidur panjang tidak lama setelah Suikyo pergi. Odysseus segera menyuruh Tenma untuk pergi ke tempat Sasha sekarang juga, karena ia adalah Athena di zaman ini. Sasha tertidur karena Athena di masa depan datang ke masa sekarang. Odysseus menyuruh Tenma untuk segera bergegas, karena pasukan Hades akan mengincar nyawa Sasha. Jika Tenma terlambat, ia akan menyesal. Nah, itulah untuk pembahasan kali ini, sekaligus akhir dari seri Senseiya The Next Dimension. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.